Salam statistika. Hai 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 teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan bahagia dan semangat ya. Oke, kali ini kami ingin mengajak kalian untuk membahas dan menjawab beberapa soal statistika yang sudah kami susun sebelumnya nih guys. Nah, bentar deh, aku mau nanya nih ke kalian. Kira-kira apa ya topiknya? Oke, topik kali ini itu adalah tentang assessing normality visualizations using basic plots and Shapiro Wilk tests serta converting raw scores into z-scores yang menggunakan software JASP. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan, kalian pasti bertanya-tanya nggak sih, siapa sih kita? Kok tiba-tiba ngajarin statistika? Eits, tenang guys, kita kenalan dulu yuk. Oke, kami adalah kelompok 1 dari kelas Statistika Dasar D1 yang dipimpin oleh Bapak Ali Masuri. Nah, kira-kira siapa aja sih anggotanya? Nah, ada Hanifah Ramadhani, Joaquin Alger, Nashwa Fiza, dan Alia Putri Kusuma. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya nih guys. Nah, buat teman-teman yang mau ikut mencoba mengerjakan, boleh banget nih kalian pause videonya dulu ya. Nah, jawaban lengkapnya ada di bagian akhir ya guys. Oke, kami bacakan dulu ya soalnya. Nah, soalnya itu adalah sebagai mahasiswa psikologi, kami kelompok 1 melakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan media sosial terhadap jumlah jam tidur mahasiswa FISIP dalam 1 minggu dengan jumlah sampel 40 orang yang diambil secara acak. Nah, berikut data yang kami peroleh. Oke, apa aja sih yang ditentukan? Nah, yang pertama, ada statistik deskriptifnya. Yang kedua, periksalah apakah data berdistribusi normal atau tidak. Yang ketiga, berapa peluang adanya partisipan dengan jumlah tidur antara 45 sampai 55 jam. Yang keempat, berapa peluang partisipan dengan jumlah tidur di bawah 50 jam. Selanjutnya, jika partisipan dianggap sehat bila tidur di atas 56 jam per minggu, tentukan peluang dan jumlah partisipan yang tergolong sehat. Nah, yang terakhir, hitung z-scores masing-masing partisipan. Oke, sekarang waktunya kita bahas jawabannya nih. Nah, pertama-tama kita harus buka dulu software JASP-nya, kemudian kita masukkan file yang kita punya. Nah, kebetulan di sini kita udah punya datanya dalam bentuk file Excel, maka bisa tinggal upload aja ke dalam software JASP. Sekarang kita coba upload dulu. Nah, kalau udah ke-upload gini, sekarang kita bisa ubah jenis datanya. Untuk partisipan, kita ubah ke nominal karena hanya sebagai labelisasi, sedangkan jumlah tidur tetap menggunakan jenis data scale ya. Nah, kalau udah kita ubah gini jenis datanya, sekarang kita bisa mulai untuk menjawab soal. Nah, untuk soal A, itu kan dicari statistik deskriptifnya, maka bisa tekan menu deskriptif di atas ini, kemudian kita tekan juga yang deskriptif statistics. Nah, sekarang akan muncul dua layar, sebelah kanan dan sebelah kiri. Layar sebelah kanan itu merupakan output dari kita memasukkan data di layar sebelah kiri. Sekarang kita coba dulu masukkan data jumlah tidur ke dalam variabel itu ya. Nah, sebelah kanan akan muncul data, olahan data yang kita punya ya. Ada jumlah datanya, kemudian ada rata-ratanya, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimumnya. Kemudian kalau kita scroll down, di sini ada menu statistik. Kalau kita tekan, kita memiliki beberapa option nih, beberapa tambahan olahan data yang bisa kita masukkan ke dalam tabel data yang kita punya. Di sini contohnya kayak kuartil, modus, median, Shapiro-Wilk, ini bisa kita tinggal centang-centang aja. Lalu tabel sebelah kanan kita semakin lengkap nih olahan datanya. Oke, di sini posisinya untuk menjawab soal nomor A ini udah selesai karena kita hanya diminta menentukan deskriptif statistiknya saja. Sekarang waktunya kita menjawab untuk soal nomor B. Apakah
nilai yang kita miliki ini terdistribusi secara normal. Nah, untuk menentukan normal atau tidaknya, itu bisa kita lihat dari p-value Shapiro-Wilk-nya. Nah, Shapiro-Wilk yang kita miliki adalah 0,973. Itu artinya di atas dari 0,05. Maka nilainya adalah tidak signifikan atau terdistribusi secara normal. Nah, kalau mau lihat di gambarnya, ini kita bisa tekan basic plot. Kemudian kita tekan yang distribution plot. Kemudian kita tekan yang display, density, dan juga arc marks. Kalau kita lihat ya, di sini kan memang bentuknya seperti lonceng bel ya, seperti sebutan untuk data yang terdistribusi secara normal. Jadi memang kesimpulannya, data yang kita miliki ini iya terdistribusi secara normal. Oke, lanjut ke soal C. Untuk mengerjakannya kita harus klik distribution lalu klik normal. Setelah itu, kita masukkan data mean dan varian yang telah didapatkan dari menjawab soal tadi. Lalu ubah range-nya menjadi nilai minimum dan maksimum yang kita ketahui dari menjawab soal juga. Karena tabel distribusi sebenarnya mulai dari 30, jadi kami mulai dari situ juga. Diubah dulu. Nah, karena yang dimintai peluang partisipan dengan jumlah tidur antara 45 dan 55, maka kita masukkan rentang tersebut di menu interval yang ada di bawah ini. Dengan mengklik yang density dan probability. Nah, lalu intervalnya kita masukkan dari 45 to 55. Nah, ini kalau kita pakai cara manual, kita harus cari nilai peluangnya dulu satu persatu baru bisa diubah jadi z-score dan cari selisihnya. Tapi kalau pakai GISP ini akan otomatis terhitung nilainya. Maka peluang partisipannya antara 45 sampai 55 adalah 0,33 atau 33%. Berikut merupakan perbandingannya jika pakai cara manual. Oke, lanjut ke soal D, peluang partisipan dengan jumlah tidur di bawah 50. Jadi ini kita masukkan saja rentangnya dari from 0 to 50. Dan otomatis hasilnya akan keluar sebesar 0,23 atau 23%. Selanjutnya, pembahasan soal E. Artinya, kita mencari peluang dan jumlah orang di atas 56 hingga nilai maksimal atau bisa diartikan 57 hingga 76. Kita masukkan dulu rentangnya ke JASP. Didapatkan peluangnya adalah sebesar 0,47 atau 47%. Lalu, untuk menentukan jumlah orang, maka kita kalikan dengan total sampel kita yakni 40 orang. 47% dikali 40 sama dengan 18,8 atau kita anggap 18 karena tidak dapat dibulatkan ke atas. Terakhir soal F yaitu menentukan z-score masing-masing jumlah tidur partisipan. Kita tekan menu edit data, lalu pada kolom kita tulis nilai z-score. Lalu kita isi computer type-nya, drag and drop. Lalu masukkan rumusnya dan nilai yang terkait. Jika semua nilai dan rumus telah dimasukkan, tekan compute dan nilai akan masuk ke kolom yang telah disediakan. Yeay guys, udah selesai nih pembahasan soal kita kali ini. Mudah banget kan? Nah, buat teman-teman yang udah mencoba dan menonton, terima kasih banyak ya. Semoga dengan soal ini dapat membantu kalian dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam statistika.